Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat Bab upload. 361 Petir. Segera, Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, Tuan, setelah mengetahui bahwa Tuer kembali dari Sekte Abadi-Abadi, dia mengirim beberapa benih api, dan ini akan memberimu Tuer. Bagus. Tan Yun sangat gembira. Cincin Sen Subing melintas di antara jari-jarinya, dan 3 api hitam pekat yang identik perlahan-lahan terbakar dalam lapisan cahaya. Iya, mereka semua adalah api tingkat harta karun terbaik dengan atribut es, api besi es hitam. Tan Yun tertawa keras, dan dia memberi isyarat, dia memasukkan 3 kelompok api besi es hitam ke dalam cincin semesta. Tuan, Delao juga mengatakan bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, dia juga akan mengirimi Anda api kelas bawah dari atribut es dan 2 jenis atribut api. Juga, Delao membiarkan Tuer memberitahumu bahwa dia dipindahkan ke kantor pusat Xianmen Huangfu oleh Tuan, dan jika kamu memiliki sesuatu untuk dicari di masa depan, kamu akan pergi ke kantor pusat Huangfu. Aku sudah menuliskannya untuk guruku. Tan Yun merasa seperti angin musim semi, matanya dipenuhi harapan. Setelah Hong Meng Bingyan menelan es hitam dan api besi, dia akan naik ke level berikutnya. Saat itu, akan ada cara lain yang tak terduga untuk membunuh musuh. Diam-diam memikirkan hal ini, Tan Yun bangkit dan menatap Sen Subing dan berkata, ayo pergi, bawa guru kembali ke kampung halamanmu dan lihat kondisi ayahmu. Tuan, kami benar-benar memiliki pengertian. Sen Subing tersenyum, dan berjalan keluar sambil memegang lengan Tan Yun. Setelah tiba di puncak, Sen Subing tersenyum dan berkata, Tuan, Tuer juga ingin merasakan perasaan terbang di angkasa. Apakah Anda ingin membawa Tuer terbang? Sen Subing mengulurkan tangan Qian Qianyu, ingin Tan Yun menuntunnya terbang. Tan Yun tentu saja tidak setuju. Jika embusan angin meniup benang dingin kura-kura di langit, tidakkah dia akan menemukan bahwa dia terbang di atas naga emas dan singa? Tan Yun berkata dengan malu, apakah kamu tidak memiliki perahu roh? Sebagai seorang guru, saya masih suka naik perahu roh, yang lebih nyaman. Oh baiklah. Sen Subing menarik kembali tangan gioknya dengan gembira, mempersembahkan perahu roh senjata subdaulat terbaik, dan terbang keluar dari gerbang Gunung Danmai bersama Tan Yun, dan terbang menuju pintu masuk gerbang luar ranah rahasia Huangfu. 2 jam kemudian, perahu roh terbang keluar dari alam rahasia Huangfu dan terbang menuju pegunungan selatan Gunung Pingshan. Subing, di mana kampung halamanmu? Tanya Tan Yun. Sen Subing berkata dengan ekspresi sedih, setelah Gong Sun Yang Chun menjebak ayah saya, dan menyebabkan ayah saya dihapuskan oleh raja, ibu saya dan ayah saya menetap penyamaran di pegunungan 3 juta mil selatan Zhongmen. Jangan sedih, kamu akan memiliki hari ketika kamu akan membunuh musuhmu. Tan Yun mendorong. Yah, aku sangat percaya. Sen Subing Siang mengepalkan tinjunya, matanya tegas. Oh, ngomong-ngomong, Subing. Tan Yun bertanya, lalu siapa nama aslimu? Tuan, Subing adalah nama asli dari murid itu. Sen Subing menjawab, di Huangfu Sein Sek, hanya King Feng, King Qiu dan Wende, dan guru, Anda tahu identitas murid. Tidak ada orang lain yang tahu, jadi, murid tidak apa-apa menggunakan nama asli Anda. Itu dia, jawab Tan Yun. 3 juta jarak, dengan kecepatan kapal roh Sub-Zun tertinggi, dalam 1,5 hari. Perahu roh itu turun secara vertikal dari langit, dan akhirnya berhenti di tengah-tengah puncak yang tidak sedap dipandang. Sen Subing melepaskan indera spiritualnya, dan ketika dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia menjentikkan jarinya, dan gumpalan kekuatan spiritual melesat ke sebuah batu besar. Pada saat itu, batu itu seperti riak air. Samar-samar terlihat, dan tirai berkilauan muncul di dinding. Melihat ini, Tan Yun tahu bahwa kampung halaman Sen Subing berada di wilayah rahasia kecil. Batu itu adalah pintu masuknya. Tuan, ayo masuk. Sen Subing tersenyum dan meraih tangan Tan Yun. Setelah melangkah ke batu, keduanya menghilang dari udara. Batu besar itu masih mengalami erosi dari waktu ke waktu, berdiri diam di tengah jalan ke atas gunung. Setelah Tan Yun muncul di wilayah rahasia, semburan aroma manis datang ke hidungnya, dan kemanapun dia melihat, ada lautan bunga di Taoyuan dalam radius 10 mil. Di kedalaman hutan persik, ada 100 paviliun yang dipenuhi aura. Di sekitar paviliun kuno, ada jembatan kecil dengan air yang mengalir, pohon willow yang menggantung, dan aliran sungai yang jernih. Burung yang terbang di langit seperti surga. Terisolasi dari dunia, tempat yang bagus.
Tan Yun menghela nafas dengan emosi. Jika Anda tidak memiliki lautan darah dan permusuhan yang mendalam, itu akan menjadi hal yang baik untuk menjalani kehidupan yang damai dan tenang dalam rahasia seperti itu. Tuan, itu rumah saya. Sen Subing menunjuk ke sebuah paviliun jauh di dalam Taoyuan, seolah memikirkan sesuatu. Matanya dengan sedih berkata, ibuku sangat menyukai bunga persik ketika dia ada di sana. Setelah dia pergi, ayahku menahan rasa sakit dan secara pribadi menanam taman persik ini. Petik 2. Kemudian, kesehatan ayah saya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Sampai 20 tahun yang lalu, dia tidak bisa tidur. Ketika Sen Subing membicarakan hal ini, air mata mengaburkan matanya. Dia membenci Gong Sun Yangchun. Tanpa dia, keluarganya akan tetap bahagia, dan orang tuanya akan menikmati kebahagiaan hubungan keluarga. Namun, semua ini hanya akan sia-sia. Tan Yun menepuk bahu Sen Subing yang harum, dan menghibur, setelah ayahmu sembuh, ini adalah penghiburan terbesar bagi ibumu di langit. Iya, Sen Subing menyeka air matanya, dan ketika Tan Yun hendak berjalan melewati Taoyuan, seorang pelayan yang sedang mencuci pakaian di tepi sungai Qingqing memandang Sen Subing sejenak, lalu menangis, sambil berlari menuju Sen Subing. Nona, wow, kamu bisa dianggap kembali. Pergi dan temui tuannya. Tubuh Sen Subing bergetar, dan firasat buruk muncul secara spontan, dan mendesak, Xiaoyu, apa yang terjadi pada ayahku? Wow, Nona, Pak, dia akan segera mati. Xiaoyu menangis. Kata-katanya seperti baut dari biru ke Sen Subing. Sen Subing bergegas menuju paviliun di seberang jembatan kecil seperti orang gila. Tan Yun memutar alisnya, mengikuti dari dekat, dan mengikuti Sen Subing ke paviliun. Dan pelayan bernama Xiaoyu terus memanggil wanita itu untuk kembali. Dalam waktu singkat, sekelompok orang kehabisan ratusan paviliun. Ayah Sen Subing, Sen Tianqi, awalnya adalah patriark keluarga Sen. Setelah dihapuskan lebih dari 30 tahun yang lalu, dia khawatir Gong Sun Yangchun akan memotong akar keluarga, jadi dia membawa ratusan orang dari luar ke wilayah rahasia kecil untuk hidup di dunia. Hidup tanpa pertengkaran. Ketika suku itu mendengar bahwa wanita muda itu kembali, mereka semua berlari menuju paviliun Sen Tianqi. Pada akhirnya, ratusan orang menangis dan menjaga di luar paviliun. Mereka tahu bahwa patriark telah mencapai titik di mana minyak habis. Di ruang lantai 2 paviliun, Sen Tianqi, yang dulunya adalah ayah yang luar biasa Seng Zong dan kepala portal suci Danmai, sekarang sudah tua dan tidak layak. 30 tahun yang lalu, rentang hidupnya telah mencapai lebih dari 1000 tahun. Setelah Lingqi dihapuskan, pil itu telah digunakan untuk menopang hidupnya selama lebih dari 30 tahun. Kalau tidak, dia sudah mati. Pada saat ini, Sen Tianqi sedang berbaring diam di sofa, dengan marah seperti Gossamer. Ayah, bangun putri kembali, wow. Sen Subing berbaring di sofa, menangis keras. Namun, Sen Tianqi masih diam. Subing, biarkan guru datang dan melihat. Tan Yun datang ke sisi Sen Subing dan berkata dengan lembut. Ya, Sen Subing mengangkat kepalanya untuk melihat Tan Yun, dan Liu Sen Wuzu memohon, Tuan, Anda dapat menyelamatkan ayah saya. Bab 362 Lampu Mati Kehabisan Minyak. Saya harus melakukan yang terbaik sebagai guru. Tan Yun berkata, memanipulasi indera spiritualnya ke dalam tubuh Sen Tianqi dengan lembut. Seiring waktu berlalu, Tan Yun mengerutkan kening, membuatnya sangat rumit. Setelah beberapa saat, Tan Yun menarik kembali kesadaran spiritualnya dan membuka matanya, dengan ekspresi minta maaf yang lemah di matanya, Subing, maafkan aku tidak bisa menyimpannya sebagai seorang guru. Ayahmu terlalu tua. Jika dia tidak salah sebagai guru, dia telah menggunakan obat-obatan untuk menjaga vitalitasnya selama bertahun-tahun. Tan Yun berkata dengan jujur, sekarang vitalitas ayahmu telah habis, dan kondisi fisiknya saat ini tidak lagi mampu menahan kerusakan akibat obat apapun. Sayangnya, Anda dapat mengubah kesedihan Anda. Mendengar ini, tubuh Sen Subing gemetar. Dia tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya. Dia langsung pingsan, memukul dada Tan Yun dengan keras, dan menangis memilukan. Tuan, kamu berbohong, kan? Kamu pasti bisa menyelamatkan ayahku, kan? Aku tidak ingin ayahku mati. Tuan, tolong selamatkan ayahku, oke? Sen Subing menatap Tan Yun, air mata kesedihan seolah membanjiri dunia. Tuan, Ibu Tuer sudah tidak ada lagi,
dan satu-satunya kerabat Tuer adalah ayah. Sen Subing putus asa untuk hidup, menangis dengan keras, "Tolong selamatkan ayahku, kumohon." Penampilan Sen Subing yang putus asa dan tak berdaya membuat Tan Yun merasa tertekan. Dia membuka tangannya dan memeluknya erat-erat ke dalam pelukannya, berbisik, "Jangan lakukan ini, ayahmu benar-benar terlalu tua, dan fungsi fisiknya telah berakhir. Namun, dia dapat mendengar suaramu saat ini, jangan menangis, kuatkan, jangan biarkan ayahmu pergi, dengan khawatir." Sen Subing tertegun di pelukan Tan Yun dan berhenti menangis. Dia melepaskan diri dari pelukan Tan Yun dan tersedak dan berkata, "Tuan, bisakah Anda membuat ayah saya sadar? Bahkan untuk sementara, saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada ayah saya." Tan Yun merasa kasihan atas pengalaman Sen Subing. Dia mengangguk dan berkata bahwa tidak apa-apa. Dengan lambaian tangan kanannya, gelombang kekuatan spiritual menembus dada Sen Tianqi dan mencapai jantungnya. Segera, di antara jari-jari Tan Yun, lusinan kekuatan spiritual memasuki seluruh tubuh Sen Tianqi. Setelah beberapa napas, Sen Tianqi, yang berbaring telentang di sofa, perlahan membuka matanya, dan setetes air mata berlumpur lolos dari pipinya yang keriput. Seperti yang Tan Yun katakan sebelumnya, Sen Tianqi memang mendengar putrinya menangis. "Ayah." Sen Subing duduk di sofa, gemetar dengan kedua tangan memegang pipi Sen Tianqi. Dia tidak ingin menangis di depan ayahnya, tetapi air mata menjijikkan itu selalu menetes tak terkendali. Sen Tianqi memutar matanya dengan susah payah, mengarahkan pandangannya ke tubuh Sen Subing, dan berkata dengan gemetar, suaranya melemah secara ekstrim, "Bing. Binger, manusia, kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian adalah hukum surga, tidak ada yang bisa melarikan diri. Ayah bisa bertahan sampai kamu dewasa. Ayah meninggal tanpa penyesalan. Selama bertahun-tahun, ayah sangat merindukan ibumu. Aku ingin bersatu kembali dengannya sejak lama. Ayah sekarang melihatmu tumbuh dewasa, jadi dia puas. Ini hanya anakku. Yang malang, jangan sedih. Jangan sedih. Ibumu berjuang untuk menang dalam hidupnya, jadi dia harus membiarkanmu menyembah sekte suci Huangfu. Kamu telah menderita selama bertahun-tahun ini. Sebenarnya, balas dendam bukanlah keinginan ayah. Ayah hanya ingin kamu menjalani hidupmu dengan bahagia." Melihat penjelasan Sen Tianqi tentang kata-kata terakhirnya, Tan Yun menghela nafas, keluar dari ruangan, dan menutup pintu. Di dalam ruangan, ayah, Sen Subing tidak bisa mengeluarkan air mata, dan bingung. "Ayah, kamu terus mengatakan bahwa Tante Xuanzong tidak disalahkan untuk hal-hal saat itu, tetapi dia menghapus kolam spiritualmu. Mengapa kamu tidak menyalahkannya, mengapa? Putriku benar-benar tidak dapat mengetahuinya." Sen Tianqi menghela nafas dan berkata dengan jujur, "Putri, sebenarnya, Raja adalah kakak laki-laki ayah, dan dia memperlakukan ayahnya seperti saudara. Tetapi pada saat itu, bukti Gongsun Yangchun untuk menjebak ayah adalah sempurna, dan semua orang ingin Raja membunuh ayahnya. Masih Master Sekte memikirkan perasaan lamanya dan mengabaikan oposisi semua orang, mengusir ayah dari pintu guru. Juga, ayah bisa hidup sampai hari ini, bukan hanya karena kamu memberi ayah pil. Tuan Sekte sebenarnya tahu bahwa ayah ada di sini, dan dia juga akan mengirimiku pil setiap tahun untuk mengobrol dengan ayah selama beberapa hari. Namun, ayah tidak memberitahu ketua sekte bahwa kamu adalah putriku untuk berjaga-jaga." Sen Tianqi menggerakkan matanya dan berkata, sekarang dia juga percaya bahwa ayahnya tidak bersalah, dan dia juga ingin membunuh Gongsun Yangchun. "Tetapi putri, Anda harus tahu bahwa pertempuran 9 pembuluh darah Huangfu Shengzong bukan hanya pintu dalam ke pintu suci, tetapi juga pintu atas yang tersembunyi. Barang antik lama diperbaiki, mereka adalah kekuatan pendorong di balik pertempuran 9 pembuluh darah. Jika Master Sekte mengeksekusi Gongsun Yangchun pada saat ini, dia pasti akan mempengaruhi seluruh tubuhnya, dan posisinya sebagai Master Sekte tidak akan terjamin. Itu sebabnya ayah tidak akan membiarkanmu menyalahkan Master Sekte." Setelah mempelajari seluk-beluk masalahnya, mata indah Sen Subing dengan air mata mengungkapkan tatapan tak tergoyahkan. "Ayah, jangan khawatir, putriku sekarang mengenali seorang guru. Dia akan mengajari putrinya, dan suatu hari, putrinya akan membunuhnya, cucunya sendiri. Yangchun, balas dendam untukmu. Ayah, tahukah Anda, putri saya sekarang adalah penatua dari layanan jasa Xianmen dan Mai, dan putri saya akan naik ke posisi kepala Sage dan Mai dan mengambil kembali apa yang menjadi milik Anda. Ayah,
Putriku tahu bahwa jika kamu mengatakan itu, kamu akan mengkhawatirkan putrimu. Sen Subing tersedak, tolong percayalah bahwa putri Anda dapat membalaskan dendam Anda. Kamu gadis bodoh, kamu memiliki jenis kelamin yang sama dengan ibumu. Sen Tianqi menyebut mendiang wanita itu, dengan pemikiran mendalam di matanya yang berlumpur, kamu sama keras kepalanya dengan dia, dan yang paling tidak aku khawatirkan sekarang adalah, tujuan masa depanmu. Ayah benar-benar ingin melihat hari ketika kamu menemukan Rui Langjun, jika tidak, dengan temperamenmu, ayah akan khawatir kamu akan diganggu jika kamu menikah di masa depan. Kasihan orang tua dunia, Sen Tianqi sampai akhir hayatnya, yang dia pikirkan hanyalah masa depan putrinya. Sen Subing menangis terseduh-seduh, ayah, jangan khawatir tentang putrimu, dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Mata Sen Tianqi tiba-tiba menyala, mungkin sedikit gelisah, mungkin itu adalah pandangan sekilas sebelum kematian. Suara samar aslinya juga sedikit lebih jelas, siapa? Di mana dia? Tunjukkan ayah cepat. Ayah, dia adalah Tuan Putri. Sen Subing terisak, putri saya masih tidak tahu seperti apa tampangnya, tetapi putrinya mengaguminya, dan dia tidak tahu apakah perasaan itu adalah cinta. Gadis bodoh, kamu akan tahu jika sudah lama jatuh cinta. Wajah tua Sen Tianqi menunjukkan senyum lebar, panggil dia masuk, ayah ingin berbicara dengannya. Iya, Sen Subing berkata setelah ragu-ragu, ayah, putriku tidak tahu bagaimana perasaannya tentang putrinya. Putrinya memiliki wajah yang baik sejak dia masih kecil. Anda tidak diizinkan untuk memberitahunya nanti bahwa putrinya menyukainya. Oke, ayah berjanji, ayah juga ada di sini, dan aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Sen Tianqi menjawab. Dia secara alami tahu bahwa putrinya sendiri yang sombong dan keras kepala takut tuannya akan menolaknya. Bab 363 Amanah Sekarat. Air mata Sen Subing menetes, bangkit, dan meninggalkan ruangan. Di lobi di lantai pertama, Tan Yun berhenti dan berdiri, dan suara sedih Sen Subing datang dari belakang, Tuan, ayahku ingin bertemu denganmu. Oke, Tan Yun tidak banyak berpikir, dan pergi ke lantai 2, dengan lembut memasuki ruangan, dan datang ke sofa Sen Tianqi. Putri, jika kamu pergi keluar, ayah akan berbicara dengan tuanmu. Iya, Sen Subing keluar dari ruangan dengan air mata dan menutup pintu. Di dalam ruangan, suara Sen Tianqi mulai terburu-buru, yang berarti waktunya hampir habis, kata Subing, kamu adalah tuannya, kan? Iya, jawab Tan Yun. Tolong maafkan yang tua karena tidak bisa bangun, aku akan memberi hormat padamu. Sen Tianqi berkata sebentar-sebentar. Kamu tidak selalu harus melihat keluar. Tan Yunxing berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan, saya hanya mendengarkan. Oke, lelaki tua itu baru saja mengatakannya dengan lurus. Sen Tianqi menatap Tan Yun, matanya dipenuhi dengan antisipasi yang mendalam. Bisakah Anda berjanji untuk merawat Binger dengan baik? Ibunya meninggal lebih awal. Ayah saya hampir tidak pernah memenuhi tugas saya sebagai seorang ayah, tetapi saya selalu menjadi bebannya. Di luar pintu, ketika Sen Subing mendengar ini, dia menutupi bibirnya dan berjongkok tak berdaya di tanah, menahan diri untuk tidak menangis. Jangan khawatir, Subing adalah muridku. Aku akan menjaganya. Tan Yun memfokuskan kepalanya. Kalau begitu bisakah kamu setuju dengan yang lama? Sen Tianqi terengah-engah, bisakah kamu menjawab dan berjanji pada yang lama? Selama Binger belum menikah, kamu tidak bisa meninggalkannya dan terus merawatnya, dia. Iya, Tan Yun berkata dengan tegas, jangan khawatir, aku akan menjaganya jika dia tidak menikah suatu hari nanti. Orang tua itu akan mati, Tan Yun secara alami akan setuju. Oke, dengan kata-katamu, kamu akan mati tanpa penyesalan. Wajah keriput Sen Tianqi jelas menunjukkan senyuman. Dia tahu bahwa putrinya sayang kepada pria di depannya, dan karena temperamen putrinya, saya khawatir dia tidak akan mudah tergoda oleh pria lain. Jika putrinya tidak menikah, tuannya akan selalu menjaganya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk putrinya sebelum dia meninggal. Sesuatu dilakukan. Pada saat yang sama, di hati Sen Tianqi, dengan kecantikan, bakat, dan karakter putrinya, bahkan jika pria di depannya adalah batu, dia akan jatuh cinta pada putrinya seiring waktu. Pada saat ini, dia menatap mata Tan Yun seolah-olah dia sedang melihat menantunya. Bisakah kamu menyetujui orang tua itu? Permintaan terakhir. Kamu bilang, jika aku bisa berjanji,
Aku pasti akan setuju, kata Tan Yun. Sen Tianqi tertawa sangat keras, tetapi dia masih tersenyum, bisakah kamu membiarkan Lao You melihatmu? Lao You ingin tahu seperti apa rupa Tuan Putriku. Ini, ketika Tan Yun ragu-ragu, suara tersedak Sen Subing datang dari luar pintu. Tuan, jangan khawatir, murid itu tidak akan bisa mengintip. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat kain kasa dingin seperti kura-kura ke arah Sen Tianqi, memperlihatkan pipi yang muda dan tampan. Sen Tianqi berpikir bahwa karena Tan Yun adalah tuan putrinya, setidaknya dia adalah orang setengah baya, dan dia tidak pernah mengira Tan Yun begitu muda. Sementara Sen Tianqi tercengang, Tan Yun meletakkan benang dingin nafas penyu. Setelah Sen Tianqi melambat, suaranya menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Kemarilah sedikit, lelaki tua itu memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Oke, Tan Yun mencondongkan telinganya ke dekat Sen Tianqi, dan sebuah suara lemah terdengar di telinganya, berapa umurmu tahun ini? Usiamu yang sebenarnya bisa lebih dari 50. Tidak, Tan Yun berkata dengan lembut. Setelah mendengar ini, Sen Tianqi tersenyum, terima kasih telah mengizinkan putri saya masuk, dan saya akan berbicara dengannya. Silakan keluar dulu. Pada saat ini, pria muda di hati Sen Tianqi sudah menjadi menantunya. Dari percakapan dengan Tan Yun, suasana hatinya berubah. Jadi dia tidak lagi mengatakan, kamu. Tan Yun tahu bahwa dia akan menjelaskan kata-kata terakhirnya kepada Sen Subing. Jadi dia bangkit dan pergi, membuka pintu dan melihat Sen Subing, berjongkok di tanah dan berusaha untuk tidak menangis. Subing, ayahmu ingin memberitahumu sesuatu. Jangan biarkan orang tuanya pergi dengan tidak nyaman, jangan menangis, bisik Tan Yun. Iya, Sen Subing bangkit untuk menghapus air matanya dan berjalan ke kamar. Tan Yun turun ke bawah. Sekarang Sen Tianqi telah meninggalkan kolam spiritualnya, dia secara alami tidak dapat menyingkat penampilan Tan Yun dengan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, Tan Yun tidak khawatir Sen Subing akan mengetahui tentang dirinya dari ayahnya. Di dalam ruangan, Sen Subing menemukan ayahnya menatapnya sambil tersenyum, dia meringkuk di depan sofa dan berbisik, ayah, apa yang kamu tertawakan? Ayah, tertawa bahwa putriku memiliki penglihatan. Setelah Sen Tianqi berkata, tiba-tiba, matanya mulai meledak dengan cepat, wajahnya seabu-abu seperti wajahnya, dan napasnya terengah-engah. Subing, tuanmu sangat berbakat, dan kamu bisa digambarkan sebagai. Dan, dia baru berusia 50 tahun, dan usiamu yang sebenarnya seharusnya hampir sama. Ayah, aku yakin dia adalah Rui Langjun dari putriku yang berharga, jadi. Ayah bisa pergi ke Jiuquan dengan tenang, dan bersatu kembali dengan ibumu. Suara Sen Tianqi tiba-tiba berhenti, dan kepalanya tertunduk lemah. Mati gila, ayah. Tangisan tajam datang ke Tan Yun yang ada di lobi. Dia tahu bahwa Sen Tianqi telah pergi. Dia tidak naik ke atas untuk menghibur Sen Subing. Dia telah kehilangan kerabat yang tak terhitung jumlahnya dalam reinkarnasi dari segala usia. Dia tahu bahwa akan lebih mudah bagi Sen Subing untuk curhat. Tidak lama kemudian, pelayan bernama Xiao Yu bergegas melewati Tan Yun, melangkah ke lantai 2, dan segera berjalan keluar dari paviliun menangis lagi, melihat ratusan klan, tersedak dan berkata, Patriark sudah pergi. Sangat tenang. Berita kematian Patriark membuat suku itu menangis sedih, dan tangis memenuhi hutan Taman Persik. Potongan-potongan kelopak yang jatuh, seperti ibu Sen Subing, meneteskan air mata kepada suaminya yang telah meninggal. 3 hari kemudian, pada hari pemakaman, para anggota suku mengenakan rami dan berbakti, membawa peti mati ke Taman Persik, dan menguburkan peti mati Sen Tianyu di makam istrinya. Ini adalah keinginan ibu Sen Subing sebelum kematiannya, dan juga keinginan Sen Tianqi. Setelah pemakaman, Sen Subing mengenakan pakaian berbakti, berlutut di depan kuburan, dan berkata dengan suara keras, ayah, ibu, anak perempuan bersumpah untuk tidak membunuh Gongsun Yangchun, bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Jangan khawatir tentang putrimu, dia akan hidup dengan baik dan hidup bahagia. Putri mencintaimu, sangat mencintaimu. Dalam beberapa hari berikutnya, suasana hati Sen Subing jauh lebih baik dengan ditemani Tan Yun. Kesedihan dan kebencian membuatnya lebih kuat. Di Taman Persik, di depan makam, angin sepoi-sepoi bertiup, dan kelopak bunga berjatuhan, yang sangat indah. Ayah, ibu, putriku benar-benar ingin berada di sini bersamamu sepanjang waktu, tetapi dalam 3 hari, gerbang dalam Jiumai Dabi akan dimulai.
Putri pergi. Putriku akan kembali untuk menemuimu. Setelah Sen Subing berkata, menatap Tan Yun, Bei Fang dengan ringan berkata, Tuan, terima kasih telah menemanimu selama berhari-hari. Guru berjanji pada ayahmu untuk menjagamu, dan dia pasti akan melakukannya, kata Tan Yun. Iya, Sen Subing berkata sedikit, Tuan, ayo pergi dan kembali ke sekte. Bab 364 Kemalangan datang dari mulut. 2 hari kemudian, dini hari. Sen Subing dan Tan Yun kembali ke sekte tersebut. Besok akan menjadi hari gerbang dalam 9 meridian. Setelah mereka berdua mengendarai perahu roh dan memasuki gerbang dalam, Tan Yun memberitahu Sen Subing bahwa mereka akan pergi sebentar, dan kemudian pergi ke Gunung Abadi Bincing untuk mengunjunginya. Setelah Sen Subing dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun, dia mengemudikan perahu roh kembali ke inti. Di gerbang Gunung Danmai, pada saat ini, Tan Yun telah menyingkirkan kain kasa dingin bernapas kura-kura, mengenakan jubah murid tukang, menginjak pedang terbang dan melayang di udara. Memikirkan Qiu Yongming, tetua penegak hukum dari pintu dalam musuh, dia menatap ke arah Huang Fu Fangcheng dan memutuskan untuk membiarkan lelaki tua itu hidup sebentar, dan membunuhnya setelah dia berpartisipasi dalam kompetisi 9 kapal. Setelah itu, Tan Yun menginjak pedang terbang ke Danfest Cell, dan berlari menuju Taman Obat Lingshan. Saya belum melihat Mu Meng selama setengah bulan. Setelah dia melewatkannya, dia sedikit khawatir bahwa orang-orang di barisan jiwa binatang akan menemukan Taman Obat Lingshan. Tan Yun, dengan tahap ke-9 dari alam jiwa janin, memiliki kecepatan terbang yang sebanding dengan tahap pertama dari alam pemurnian jiwa, mencapai perjalanan harian yang menakutkan sejauh 250.000 mil. 3 jam kemudian, ketika Tan Yun muncul di langit di atas Gunung Abadi Changling, serangkaian jeritan riuh terdengar dari kebun obat Lingshan dan menyebar ke telinga Tan Yun. Persetan dengan ibumu, pamanmu, kakak ipar kita tidak akan kembali. Kamu masih mengeringkan rambutmu di sini. Apakah kamu mengizinkanku, kakek, membawakanmu teh dan air? Hahaha, Daniel benar, Xiao Bailian cepat. Kami tidak menyambutmu di Lingshan Medicine Garden. Itu, apa barang Nima? Ini bukan garis jiwa binatang buasmu, dan orang yang masih muda itu berpura-pura menjadi inti kita. Ya, setelah saudara kita Tan kembali, kamu tidak bisa pergi jika kamu ingin pergi. Petik 2 petik 2. Tan Yun melihat ke bawah pada suara itu, dan tiba-tiba, mata berbintang itu dipenuhi dengan permusuhan. Di bidang penglihatannya, Daniel dan murid Lingshan Yao Yuan lainnya berdiri di depan Mu Mengya dan Sue Zian, dan berhadapan dengan seorang pemuda ramah di Qingpao di depan. Tan Yun, seorang pemuda di Qingpao, tahu siapa itu jika bukan Bai Su. Tan Yun dengan jelas ingat bahwa ketika dia dan Mu Mengya, Sue Zian, dan Zhong Wu Xiao berpartisipasi dalam 9 pemilihan utama di gerbang luar, ketika mereka memasuki gerbang dalam. Bersama, Bai Su yang mengemudikan perahu roh dan mengambilnya, jiwa binatang yang dikembalikan oleh Mu Mengyao, detak. Ketika Bai Su melihat mata Mu Mengya, dia menyipitkan mata, dan ketika dia pergi, dia kembali ke dirinya sendiri kata-kata transmisi suara, yang Tan Yun masih ingat. Tan Yun, sekarang ada 600.000 murid di sekte dalam, siapa tahu kamu sampah. Kamu mengandalkan wajah lama Sen King Qiu untuk menjadi katak yang merupakan murid tukang pil. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi seorang saudari junior? Saya dengan hormat mengingatkan Anda bahwa saya akan memikirkan kodok makan daging angsa lagi di masa depan, saya tidak keberatan membiarkan Anda menghilang selamanya. Pikiran Tan Yun tiba-tiba terganggu oleh Sue Zian, yang mengenakan gaun ungu. Bai Su, kakakku bilang dia tidak bisa kembali, apa yang kamu lakukan di sini? Tak tahu malu, kamu akan terlihat baik ketika saudara iparku datang kembali. Sue Zian meletakkan tangannya di pinggangnya, masih terlihat riang, memelototi Bai Su. Bai Su mengabaikan Sue Zian, wajahnya tiba-tiba dingin, menatap Mu Meng, dan tidak bisa membantah, adik junior, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, besok kompetisi 9 pulsa akan segera dimulai, mengapa kamu tinggal di sini dan lakukan? Ingin membuat marah guru dan orang tuanya. Sentuhan ejekan muncul di wajah Mu Meng yang menakjubkan, aku tidak menganggapnya sebagai masterpiece. Pergi, Mu Meng. Bai Su menegur, saya telah memberi Anda kesempatan. Karena Anda terobsesi dengan tidak mengerti, maka jangan salahkan Bai karena kejam. Memanggil. Saat dia berkata, Bai Su melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang muncul di tangannya. Hah!
Mata Mumeng berkedip, Bai Su, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu berada di peringkat ketiga dalam kekuatan di antara murid-murid jiwa binatang, dan kamu adalah lawanku. Demi pintu yang sama di masa lalu, aku tidak maunya aku malu, tapi kamu harus melakukannya, akibatnya kamu hanya menghina dirimu sendiri. Mu Menggu sekarang telah mempraktekkan kitab nirvana yang diberikan kepadanya oleh Tan Yun. Meskipun dia baru berkultivasi hingga volume pertama Dacheng Stage, dia sombong bahwa Bai Su bukan lawannya. Sejak dia memasuki garis jiwa binatang, dia telah berkultivasi di pagoda waktu dan ruang biji master. Seorang murid dari garis jiwa binatang hanya tahu bahwa dia telah dipromosikan ke Dzogchen dari alam jiwa janin, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Hahaha, terima penghinaanmu sendiri. Bai Su melirik Mumeng yang terpesona oleh hidupnya, dan berkata dengan senyum cabul, pelacur kecil, mengapa kita tidak mencoba? Setelah aku mengalahkanmu, bagaimana aku bisa memukulmu? Kamu, begitu Mumeng berbicara, ada suara rendah dan acuh tak acuh dari langit, Bai Su, aku akan memberitahumu hari ini, apa itu kemalangan. Bai Su tiba-tiba mengangkat kepalanya, tetapi melihat bayangan dengan aura kekerasan, sudah muncul di atasnya. Tapi Tan Yun menukik dan membanting tinjunya ke kepala Bai Su. Kecepatan yang sangat cepat, hati Bai Su tercengang, dan dalam sekejap, dia memiliki jiwa janin binatang, dan dia menggunakan 10 kali kekuatannya. Tinju kanan berputar, dan dia mengayunkan tinjunya untuk menemuinya dengan semangat juang yang tinggi. Aku tidak bisa menahan diri. Bai Su meremehkan. Menurut pendapatnya, apakah Tan Yun dengan tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin adalah lawannya? Siapa saya? Dia adalah kakak laki-laki di antara 3 murid langsung dari Beast Soul Taoist. Dia adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas di antara para murid jiwa binatang. Ledakan, retakan. Pada saat kedua tinju bertemu, pusaran kekuatan spiritual meledak seperti nebula, dan akibatnya yang kuat, membawa pasir dan batu yang berterbangan, menyebar dengan cepat. Itu membuat murid Yao Yuan seperti Daniel, yang berjarak 10 kaki, tidak stabil dan mundur. Retakan, debunya penuh, dan suara retakan tulang yang jelas terdengar sangat keras. Di mata semua orang, darah tiba-tiba muncul, jari-jari patah berterbangan liar. Tinju kanan Bai Su menghadap tinju Tan Yun, rapuh dan menyedihkan, meledak terbuka. Mustahil. Kamu hanya tahap ke-9 dari Fatal Soul Realm, bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Dalam kepanikan, Bai Su merasakan kekuatan yang kuat, mengalir ke lengan kanannya dari tempat dia terputus. Segera, jubah dan lengan baju kanannya meledak, dan kakinya berdarah, kakinya tidak tahan dengan kekuatan kuat yang menembus seluruh tubuhnya, lututnya jatuh ke tanah. Ah, tanganku. Jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Bai Su meraung, tubuhnya melompat, cincin alam semesta di tangan kirinya bersinar dengan cahaya biru, memegang pedang terbang harta karun tingkat rendah, dia mengayunkan pedangnya ke arah Tan Yun seperti kilat. Tiba-tiba, kilatan cahaya merah meledak dari alis Tan Yun meraih pedang ilahi Hong Meng Hu dengan tangan kanannya, dan mengambil cahaya pedang merah untuk memotongnya secara langsung. Pedang apa milikmu? Dalam teriakan panik Bai Su, setelah Excalibur Hu memotong pedang terbang harta karun kelas bawah dalam sekejap, Hong Mang mengambil semburan darah dan memotong lengan kiri Bai Su yang memegang pedang. Detik berikutnya, Tan Yun menyingkirkan Hu, sosoknya melintas, tangan kirinya mencubit leher Bai Su. Memanggil. Sementara Tan Yun melambai, pedang patah yang dijatuhkan Bai Su ke tanah mengambil tangan kanannya. Tan Yun memegang pedang yang patah, dan bilah tajam itu menempel di bibir Bai Su. Tan Yun, jangan. Kesombongan Bai Su sebelumnya menghilang, matanya ketakutan. Bab 363 Bunuh Diri Setelah Penghapusan. Tan Yun tampak muram dan menutup telinga. Dia mencubit leher Bai Su dengan tangan kirinya, dan pedang patah di tangan kanannya menembus bibir Bai Su, dan setetes darah merah menetes dari luka di bibir Bai Su. Mata Tan Yun semakin dingin. Ketika kamu baru saja memarahi Meng Chao, aku berkata, aku ingin kamu memahami konsekuensi dari kemalangan yang keluar dari mulutmu. Tan Yun, jangan potong lidahku, aku tahu aku salah. Bai Su panik, memikirkan penampilan tragis Wu Feixiong setelah Tan Yun ditinggalkan, matanya penuh ketakutan yang dalam, aku seharusnya tidak memarahi suster mudamu, sungguh, aku benar-benar salah. Senyum iblis muncul di wajah Tan Yun, jika kamu mengatakan sesuatu,
airnya terciprat. Sulit untuk mendapatkan airnya. Tan Yun. Bai Su merona dengan cemas. Apakah kamu begitu kejam? Aku baru saja memarahinya, apakah kamu begitu kejam padaku? Tan Yun mencibir, benarkah? Pikirkanlah, apa yang kamu katakan kepada Lao Su. Kamu bilang kalau aku mendekati mimpi itu, aku akan menghilang selamanya. Ketika saya pertama kali memasuki pintu dalam, Anda mengancam dan mempermalukan saya dan membunuh saya. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini, dan saya belum pergi ke Anda untuk menyelesaikan akun. Anda datang ke sini hari ini, haha, bagus, sangat bagus. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun menusukkan pedang yang patah ke mulut Bai Su, memutar pergelangan tangannya, menghancurkan gigi dan lidahnya. Wow, Bai Su mencicit kesakitan, air mata dan ingus mengalir ke mulutnya. Tan Yun menarik pedang yang patah dari mulut Bai Su dan melemparkannya ke tanah dengan santai, berkata dengan acuh tak acuh, untuk merusak lidahmu hari ini adalah alasan kamu memarahi wanitaku. Tapi hal yang kamu mengancamku sebelumnya, kita harus menghitungnya secara terpisah. Tan Yun mencubit leher Bai Su dengan tangan kirinya, mengangkat telapak tangan kanannya tinggi-tinggi, dan awan kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya. Segera, telapak tangan kanannya tercetak di dahi Bai Su. Wow, Bai Su berteriak putus asa dengan mata melotot. Dia tahu bahwa Tan Yun akan menyia-nyiakan kolam spiritualnya. Jangan khawatir, aku mengotori tangan Lao Su dengan membunuhmu. Lao Su tidak akan membunuhmu. Tan Yun membungkuk di atas telinganya, suaranya seperti kutukan, aku juga punya banyak cara untuk membunuhmu tanpa menyadarinya. Tapi aku tidak akan melakukannya. Mengca adalah wanita Lao Su. Kamu bernafsu padanya dan membunuhku. Kamu akan menyiksa Lao Su perlahan dan menunggu yang lama mati. Tentu saja, ada tebing tidak jauh. Aku tidak ingin menyia-nyiakan kakimu. Aku hanya memberimu pilihan kedua. Aku akan melompat dari tebing dan bunuh diri nanti, jadi aku tidak perlu menderita. Petik 2. Setelah itu, Tan Yun meletakkan tangan kanannya di dahi Bai Su, dan segera, kekuatan spiritual telapak tangannya mengalir ke kolam spiritual Bai Su. Setelah Bai Su berjuang untuk sementara waktu, Ling Qi hancur dan berubah menjadi orang yang tidak berguna tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Apakah akan mati dalam siksaan atau mengakhiri hidup, Anda yang memilih. Tan Yun melepaskan Bai Su dengan tangan kirinya, pergi. Dengan hancurnya Bai Su Ling Qi, wajah aslinya di usia 20-an berubah menjadi pria paruh baya berusia 40-an. Dia menatap Tan Yun dengan kejam, matanya seperti mata terkutuk. Dia yang tidak bisa berbicara, memberitahu Tan Yun dengan matanya, mengutukmu untuk mati. Bai Su menarik kembali pandangannya dan berjalan menuju tebing di tengah gunung. Aura kejeniusan masa lalu menghilang, dan dia tidak bisa menahan pukulan seperti itu. Sampai saya mencapai ujung tebing, turuni tebing dalam satu langkah. Mungkin dia mati karena kepengecutan, atau mungkin dia memilih jalan kedua untuk jejak terakhir martabat. Kakak ipar benar-benar luar biasa. Sue Zian datang ke Tan Yun dengan tampilan yang menyenangkan, dia pantas mendapatkannya. Faktanya, Anda tidak tahu, ketika sistermu berada di garis jiwa binatang, dia berulang kali ingin meremehkan sistermu. Mendengar ini, Tan Yun memandang Mu Meng, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkan sumpit ini mati dengan mudah. Oke, jangan marah. Mu Meng melangkah maju untuk merapikan jubah yang berantakan untuk Tan Yun, dan berkata dengan lembut, aku tidak tahu kapan kamu menjadi begitu kuat. Jika kamu tidak memberitahumu, aku khawatir kamu akan menemukan dia membalas dendam dan terluka. Tan Yun dengan lembut memeluk Mu Meng, dan berkata dengan serius, ingat, jika ada pria yang berani berkomplot melawanmu di masa depan, kamu harus memberitahuku. Oke, Mu Meng menjilat bibirnya dengan senyum bahagia. Neneknya, dia pantas mendapatkannya, orang ini pada pandangan pertama bukanlah orang baik. Banteng itu mengutuk dan dengan cepat membersihkan darah dari tanah. Saudara ipar, Sue Zian berkata dengan cemas, saya mendengar sistermu mengatakan bahwa Anda menghapus putra Tao jiwa binatang, dan sekarang murid besar Taois jiwa binatang juga mati, saya sangat khawatir dia akan membalas Anda. Para prajurit ada di sini untuk menutupi air dan bumi. Bagaimana Wu Hong ingin bermain? Aku akan menemanimu sampai akhir. Niat membunuh Tan Yun semakin kuat, lagi pula, dia dan aku telah menjadi musuh bebuyutan. Jika dia tidak berurusan denganku, aku akan membunuhnya.
Tan Yun berpikir bahwa Taois jiwa binatang mengirim orang ke kota Mochizuki, dan ingin menghancurkan urusannya sendiri, jadi dia membencinya. Kakak ipar, aku suka kamu seperti ini. Ini benar-benar maskulin. Sue Ziyan menepuk bahu Tan Yun seperti seorang pria wanita, dan segera berkata dengan tidak senang, kakak ipar, kamu benar sekali. Belum lagi mengajakku jalan-jalan. Untuk berkendara, Tan Yun melengkungkan bibirnya. Bagaimana kalau membawamu ke sana lain kali kau pulang? Oke, ini kesepakatan, Laipi adalah anak anjing. Sue Ziyan tersenyum. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun denganmu. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan menatap Sue Ziyan dengan kagum. Tes, aku tidak melihatnya. Kamu sekarang dalam keadaan jiwa janin. Itu saja. Jangan lihat siapa aku. Sue Ziyan berkata sambil tersenyum, kakak ipar, sejak saya memasuki pintu dalam, saya telah berlatih retret, dan latihan yang Anda berikan kepada saya. Diam. Tan Yun memberi isyarat kepada Sue Ziyan untuk tidak menyebutkan latihan di depan umum. Sue Ziyan mengerti, dan segera berbalik, kakak ipar, bagaimanapun, saya sekarang merasa bahwa kekuatan saya setidaknya bisa berada di 10 besar daftar Wolong. Itu benar, lanjutkan pekerjaanmu. Tan Yun berkata setelah memberikan dorongan, besok kita akan memiliki 9 meridian, mengapa kamu tidak kembali ke 5 jiwa? Apa yang harus kembali? Tidak untuk kembali. Besok aku akan pergi ke Panlong Giant Peak bersamamu untuk berpartisipasi dalam turnamen besar 9 pulsa. Sue Ziyan selesai berbicara dengan marah, dan dia pergi ke samping sendirian dengan beberapa pemikiran serius. Meng Chao, ada apa dengan gadis ini? Tan Yun bertanya dengan bingung. Oh, itu bukan kecantikan Ziyan. Mu Meng menghela nafas, Tan Yun, cucu dari 5 jiwa Tao, sangat menyukai Ziyan dan telah mengejar Ziyan. Saya juga telah melihat orang itu, terlihat tampan, dan saya mendengar bahwa dia memiliki reputasi yang baik, tapi Ziyan tidak menyukainya. Kalau tidak suka ya tidak suka. Kalau diperjelas, apa yang mengganggumu? Tan Yun berkata dengan santai, jika kamu mengobrol dan terjerat, Ziyan, beritahu saudara iparmu, saudara ipar akan membersihkannya. Mu Menggu melirik Sue Ziyan yang tidak jauh, dan segera, berdiri di atas jari kakinya, di samping telinga Tan Yun, dia berbisik, aku merasa gadis ini, menyukaimu. Engah. Tan Yun mencibir, berhentilah menggoda, bagaimana mungkin? Tentu saja itu tidak mungkin. Aku tidak menyukaimu. Sue Ziyan jelas mendengar apa yang dikatakan Mu Mengbao. Dia berbalik dan menyatukan bibirnya, menatap Mu Mengbao, kakak seniormu, jika kamu tidak meragukannya, aku benar-benar marah. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa, oke. Mu Meng memutar matanya, memanggil. Pada saat ini, Shen Qingfeng menginjak pedang terbang dan melayang di atas taman pengobatan Lingshan, menatap Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, bocah bau, sudah setengah bulan sejak kamu pulang untuk mengunjungi kerabat dan kembali ke sekolah, Pak Tua, aku telah menemukanmu. Tan Yunang memandang Shen Qingfeng, menggenggam tinjunya dan berkata, murid telah bertemu dengan tetua ketiga, saya ingin tahu apakah Anda memiliki instruksi untuk menemukan seorang murid. Setelah Tan Yun diam-diam memusnahkan tetua ketiga Pang Siyuan, Shen Qingfeng dinyatakan sebagai tetua ketiga oleh Tang Xinying dan mengatur murid-murid Pang Siyuan sebelumnya. Berhenti bicara omong kosong, kepala desa ingin bertemu denganmu dan ikut dengan lelaki tua itu. Bab 366, Malam Perbandingan Besar. Mendengar ini, Tan Yun meminta Mu Menggu dan Sue Ziyan untuk menunggunya di Taman Obat Lingshan dan melompat ke pedang terbang Shen Qingfeng. Shen Qingfeng membawa Tan Yun menuju Gunung Peri Bingqing. Tiga tetua, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan kepala suku untuk menemukan murid. Tanya Tan Yun. Shen Qingfeng mengendalikan pedang terbang, dan berkata tanpa menoleh ke belakang, kamu akan tahu kapan kamu pergi. Oh, ya, proses kontes alkimia sekte abadi-abadi Anda, Nona muda memberi tahu saya. Tes, saya tidak berharap bahwa Anda masih seorang alkemis hebat peringkat suci. Sepertinya saya benar-benar tua, dan saya memiliki banyak pengetahuan dalam alkimia jauh lebih rendah dari Anda. Lebih dari setengah jam kemudian, pedang kekaisaran Shen Qingfeng membawa Tan Yun, terbang turun di Gunung Abadi Bingqing, mengambil pedang terbang, dan memasuki Aula Bingqing bersama Tan Yun. Tan Yun melangkah ke aula dan membungkuk kepada Shen Subing, Shen Wende, dan Shen Qingqiu yang sedang duduk. Para murid telah bertemu dengan ketua, tetua ke-6, dan kakek Shen. Setelah memberi hormat,
Tan Yun membalik tangan kanannya, dan 3 pil hijau samar muncul di tangannya. Dia menyerahkan satu dengan hormat kepada Shen Wende, 6 tetua, ini adalah Yazun dan bagi para murid untuk menghormatimu. Hahaha, bagus, bagus. Shen Wende tersenyum dan mengambil pil itu, meskipun dia tidak menggunakannya, dia masih menerimanya. Selanjutnya, Tan Yun memberi Shen Qingfeng dan Shen Qingqiu satu lagi. Para tetua dengan mudah menerimanya. Setelah mengirimkan ramuan, sekarang ada satu yang tersisa di cincin Tan Yun Qiankun. Pada saat ini, Shen Subing memandang Tan Yun, hari ini, kepala desa meminta Anda datang ke sini untuk menanyakan sesuatu dan menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Tan Yun, pertama-tama katakan padaku apa yang terjadi dengan penghapusan Wu Feixiong. Shen Subing bertanya. Ekspresi Tan Yun berubah suram, kembali ke kepala suku. Wu Hong memberi putranya Wu Feixian Dream Pill dan meminta Wu Feixiong untuk mengambil Mengqi. Untungnya, para murid tiba tepat waktu, jika tidak, Mengqi telah dihancurkan olehnya. Mengga adalah tunangan muridnya. Jika bukan karena aturan dan peraturan, murid itu akan membunuhnya, dan dia tidak akan meninggalkan nyawa seekor anjing untuknya. Sebelum Shen Subing bisa berbicara, Shen Qingqiu tiba-tiba berdiri, meniup janggutnya dan menatap dengan marah, Wu Hong, binatang ini. Beraninya memperlakukan cucuku seperti ini, aku benar-benar marah. Mu Mengqi mengenali Shen Qingqiu sebagai kakeknya, bagaimana mungkin Shen Qingqiu tidak marah? Iya, ini benar-benar bukan hal yang baik untuk ayah dan anak. Tan Yun, kamu sangat baik. Shen Qingfeng dipenuhi dengan kemarahan. Shen Wende dan Shen Subing juga marah. Pada saat ini, Shen Qingqiu menghadap Shen Subing dan membungkuk dan berkata, Nona, dapatkah Anda memikirkan cara untuk mengeluarkan cucu perempuan saya dari barisan jiwa binatang dan memasuki pembuluh darah pil? Alis Shen Subing mengerutkan kening, Qingqiu, saya juga ingin membantu Anda, tetapi selama puluhan ribu tahun, 9 saluran telah berkuasa, dan masing-masing memiliki pola. Jika Anda meninggalkan pintu guru, Anda akan dihukum mati. Selain itu, Mu Meng juga murid tertutup Wu Hong. Petik 2. Shen Qingqiu menarik napas dalam-dalam, dan kata-kata berikut mengubah ekspresi Shen Subing, Shen Qingfeng, dan Shen Wende. Nona, budak tua itu tidak pernah mengatakan tentang identitas cucuku. Shen Qingqiu menghela nafas, Meng Chao adalah putri dari dinasti Mu Feng. Setelah dinasti Mu Feng dihancurkan, dia melarikan diri selama 5 tahun dan datang kepadaku. Di depan gerbang Songshan, sekte yang diperoleh oleh budak-budak tua. Apa? Mata indah Shen Subing terbuka lebar, Qingqiu, apakah ini benar? Itu benar. Shen Qingqiu berkata dengan tegas, Nona, cacing berkaki 100 sudah mati tetapi tidak kaku. Budak tua itu percaya bahwa Tang Yongsheng tidak mungkin menyapu dinasti suci Mu Feng dalam sekali jalan. Mungkin sekarang ada dinasti suci Mu Feng yang kuat. Mungkin Anda sedang mencari mimpi. Nona, budak tua itu memohon padamu untuk memikirkan cara untuk mencegah Mengqi tetap berada di garis jiwa binatang. Jika memungkinkan, kita harus melindunginya. Pada titik ini, Shen Qingqiu memandang Tan Yun, dan berkata, Nona, tidak ada orang luar di sini, dan budak tua itu telah mengatakan sesuatu dengan jelas. Pembalasan dari membunuh ayahnya dan menghancurkan pintu tidak dibagikan. Suatu hari, dia akan membalas dendam. Budak tua itu hanya berharap sebelum dia dewasa, dia tidak akan terluka dan mencoba menghindari bahaya. Karena itu, dia tidak boleh tinggal di garis jiwa binatang. Mendengar ini, Shen Subing menganggukkan kepalanya, itu masuk akal, tetapi saya memiliki identitas yang berbeda dalam mimpi, jadi saya benar-benar harus melindunginya secara menyeluruh. Shen Subing memandang Tan Yun, kamu adalah tunangannya dan selebritas raja yang hebat. Mengapa kamu tidak menyuruh raja datang ke gerbang dalam besok dan menonton kontes besar Jiumai, dan biarkan raja memerintahkan Mu Mengqi menjadi dipindahkan ke Dan Fest Cell kita? Tan Yun, kamu harus jelas bahwa tidak ada cara lain. Murid mengerti, murid akan mencari master sekte besok. Tan Yun menjawab, melihat ke arah Shen Subing, dan membungkuk dan berkata, kepala, murid itu memiliki permintaan serampangan. Mohon setuju. Kamu berkata. Tan Yun dengan serius berkata, kepala, identitas Huang Fu Shengzong bercampur dengan naga dan mimpi, tolong rahasiakan dengan kakek Shen, tetua ketiga, dan tetua keenam. Shen Subing, Shen Wende, Shen Qingfeng, dan Shen Qingqiu semuanya setuju. Setelah masalah selesai,
Sen Subing memandang Tan Yun dan berkata, tujuan memanggilmu hari ini adalah untuk bertanya, apa peluangmu untuk memenangkan peringkat Wolong? Melihat tatapan penuh harap Sen Subing, berpikir bahwa dia baru saja kehilangan ayahnya, Tan Yun segera berkata, kepala yakin, murid teratas pasti akan menang, dan tidak ada yang salah. Iya, Sen Subing menghela napas panjang lega, kepala ini menginginkan kata-katamu. Tan Yun, pertarungan Wolong Bang adalah masalah besar. Sekarang sekte saya telah memperoleh 1000 kuota untuk memasuki Tanah Abadi. Untuk kuota ini, masing-masing dari 9 pembuluh darah memiliki 50 orang, dan 550 orang sisanya diperoleh melalui perbandingan 9 pembuluh darah. Menjadi yang teratas dalam daftar dapat dibagi menjadi 200 tempat lagi. Tempat kedua dapat dibagi menjadi 100 tempat lagi. Ketiga, 80 tempat. Keempat, 60 tempat. Kelima, 50 tempat. Keenam, 30 tempat. Ketujuh, 20 tempat. Kedelapan, 10 tempat. Sen Subing menatap Tan Yun dengan harapan, dan aku tidak punya murid terlalu lama, jadi aku bisa masuk 8 besar. Jadi, kepala suku ini telah menggantungkan semua harapan padamu. Ingat, jangan mengecewakan kepala suku ini. Murid itu patuh. Tan Yun menanggapi dengan ekspresi ragu-ragu. Tapi itu tidak masalah, kata Sen Subing. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, kepala, pada saat persidangan di Tanah Abadi ini, para murid sekte kami dapat dibalaskan oleh murid-murid sekte abadi-abadi dan istana abadi. Jika murid itu menjadi yang teratas dalam daftar, meskipun kita telah memenangkan 200 tempat untuk Danmaiku, murid itu khawatir semakin banyak murid Danmai kita memasuki Tanah Abadi, semakin banyak korban yang akan ada. Sen Subing berkata tanpa daya, kekhawatiran Anda, kepala suku telah memikirkannya. Hanya dengan mengunjungi lebih banyak orang, murid Danmai saya akan bersatu di Tanah Abadi, dan peluang untuk bertahan hidup akan lebih besar. Saya harap pendekatan saya benar. Mendengar ini, Tan Yun berhenti berkata lebih banyak. Tan Yun, kamu kembali dan istirahat dulu, ingatlah untuk datang tepat waktu besok pagi, maka kepala suku akan membawamu ke sana. Sen Subing berkata lagi, tentu saja, selama kamu masuk 8 besar daftar Wolong, akan ada hadiahnya. Adapun hadiahnya, Sovereign secara pribadi akan mengumumkannya besok. Murid mengerti, murid pensiun. Tan Yun pergi setelah menjawab. Malam tenggelam, tidak ada bintang, dan kegelapan seperti tinta. Besok adalah kompetisi akbar 9 meridian dari Sekte Dalam. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi para kepala dan murid Sekte Dalam. 8 kepala lainnya juga memanggil murid mereka di depan mereka, menjelaskan pentingnya 8 teratas di daftar Wolong. Bab 367 Musuh Berkumpul. Keesokan harinya, pada siang hari, terik matahari menerpa kepalanya. Di area gerbang dalam Huangfu Shengzong, dengan radius 600.000 mil, pegunungan peri yang menjulang tinggi tersebar di bumi. Di tengah kelompok gunung yang luas, yang juga merupakan kelompok gunung peri 800 li di sisi timur kota Huangfu Fang, berdiri pilar raksasa dari puncak raksasa Panlong Langit. Puncak raksasa Panlong terjun langsung ke puncak lautan awan, dan terdapat monumen harta karun Wolong Lis di puncaknya. Daftar tersebut menunjukkan bahwa kekuatan para murid dari 9 kapal sekte dalam Sangdu diberi peringkat. Tepat di depan daftar Wolong, ada 3 platform tinggi dengan persegi beberapa ratus meter Wolong Terrace. Di sisi kiri Wolong Tai, sebuah bangunan batu giok setinggi 100 meter berdiri saat ini. Di bagian atas Yulou, ada kursi atas dan bawah, dan tidak ada seorang pun di kursi atas. Kursi bawah diisi dengan ratusan diaken sekte dalam tingkat tinggi, sesepuh, kepala suku, Del. Di puncak besar di depan Wolong Tai, lebih dari 500.000 sekte dalam 8 meridian berdiri berkelompok. Sampai saat ini, hanya murid Danmai yang belum datang. Di lantai atas, di antara 8 kepala instrumen, Murong Sishi, Taois 5 jiwa, dan Taois jiwa binatang, mereka bertiga tampak jelek. Murong Sishi secara alami karena murid tertutup Zhong Wu Xiao jatuh cinta pada Tan Yun. Bisakah terus seperti ini? Seorang jenius dengan nadinya sendiri cepat atau lambat akan menjadi pendamping Dao murid Pil. Yang menjengkelkan bagi para Taois 5 jiwa adalah bahwa kekasihnya Sue Zian pergi ke Danmai untuk mencari Tan Yun 10 hari yang lalu. Masih belum kembali. Belum lagi Taois jiwa binatang, Tan Yun menghapus putra kesayangannya Wu Feixiong, dan murid tertutup Mu Mengqi memberontak dan melarikan diri bersama Tan Yun.
Tan Yun seperti mimpi buruknya, berlama-lama, dia ingin membuat Tan Yun terlalu frustrasi. Adapun kematian Bai Su, murid besar Tao Jiwa Binatang, dia belum mengetahuinya. Diakon dari barisan jiwa binatang yang menjaga Balai Jiwa Lampu, tidak pergi untuk memeriksa Balai Jiwa Lampu kemarin, dan tidak dapat menemukan bahwa lampu kehidupan Bai Su telah padam. Pada saat yang sama, apa yang membuat Taois Jiwa Binatang lebih kesal adalah bahwa ia mengirim untuk membantai orang kepercayaan keluarga Tan Jiang San 20 hari yang lalu, dengan kekuatan 9 kali lipat dari alam pemurnian jiwa, dan lampu kehidupan padam setengah menit, sebulan yang lalu. Dihitung menurut waktu, Jiang San mungkin terbunuh setelah tiba di kota Wang Yue. Dia tidak bisa tidak menghubungkan kematian Jiang San dengan Tan Yun, tetapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak berpikir bahwa Tan Yun, yang hanya berada di ranah jiwa 9 lapis, adalah pembunuhnya. Penyebab kematian Jiang San tidak diketahui, putranya ditinggalkan oleh Tan Yun, dan muridnya diculik oleh Tan Yun. Kemarahan di hati jiwa binatang bisa dibayangkan. Kemarin, dia memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh Tan Yun di Jiumai Dabi. Hal yang sama berlaku untuk Taois 5 jiwa. Menurutnya, selama Tan Yun mati, kekasihnya Suezian akan bisa berubah pikiran dan menerima cucunya. Selain 3 kepala suku, ada orang yang telah lama membunuh Tan Yun. Keduanya adalah kakek Murongkun dan tetua kedua dari garis jiwa binatang, Murong Hong, dan garis jiwa suci dari kepala Tao Jiwa Suci. Pada awalnya, Tan Yun membunuh cucu Murong Hong, Murongkun ketika dia berada di pintu luar, dan membunuh Ling Hu Changkong, cicit dari Roh Kudus Tao. Murong Hong dan Seng Hundao selalu berpikir bahwa Tan Yun telah memasuki gerbang dalam selama 3 tahun, tetapi dia masih hidup dan hidup. Selain itu, 2 orang dikirim untuk membunuh murid-murid Tan Yun beberapa kali dalam 3 tahun, dan setiap kali mereka mati karena kesetiaan. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Di mata keduanya, jika Tan Yun tidak berpura-pura mati selama lebih dari setahun, jika tidak, Tan Yun akan dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Di hati Taois Jiwa Binatang, Murong Hong, Taois Jiwa Suci, dan Taois 5 Jiwa, kali ini perbandingan 9 saluran adalah ketika Tan Yun meninggal. Mereka telah memerintahkan murid terkuat di bawah sekte masing-masing untuk membunuh Tan Yun. Tentu saja, selain keempatnya, ada juga Qiu Yongming, sesepuh penegak hukum pintu dalam. Qiu Yongming memikirkan putranya dibunuh oleh Tan Yun di luar Fangcheng, dan ingin menjepit Tan Yun. Dia juga memerintahkan agar murid jenius di antara murid-murid penegak hukum sekte dalam harus membunuh Tan Yun di kompetisi 9 meridian. Hari ini adalah pertemuan musuh. Pada saat ini, Murong Sishi, Taois 5 Jiwa, Tao Jiwa Binatang, Murong Hong, Taois Jiwa Suci, dan Qiu Yongming semuanya mengangkat kepala dengan suara bulat. Di depan mata mereka, sekelompok orang datang dengan murid, diaken, dan penatua. Ling Zhu. Di atas kapal roh yang dipimpin, Sen Subing berdiri tegak dan anggun, dan di belakangnya berdiri 11 pintu dalam sesepuh dan Mai dengan hormat. Ada seorang diaken di lusinan perahu roh di belakang. Tan Yun, Zhong Wu Xiao, Mu Menggu, dan Sue Zian berdiri berdampingan di perahu roh. Tan Yun sangat sadar bahwa dia menatap dirinya sendiri dari atas puncak seolah-olah dia akan membunuh dirinya sendiri. Tan Yun mencibir di dalam hatinya. Ia mengakui bahwa kekuatannya saat ini masih belum mampu menghabisi semua musuh, namun hari ini, ia harus membuat semua musuh merasa ketakutan. Tan Yun dapat berpikir dengan jari-jari kakinya bahwa musuh-musuh ini pasti telah memerintahkan para murid dari semua pembuluh darah untuk menemukan kesempatan untuk membunuhnya di 9 meridian. Ayo, lebih baik datang semua, aku tidak keberatan membunuh. Mata Tan Yunsing berkedip licik, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Setelah perahu roh mendarat di puncak, lebih dari 60.000 murid dan Mai turun dari perahu roh. Ketika Tan Yun berbaris, semua murid dipimpin oleh Tan Yun dan diatur di belakangnya. Ziyan, kembalilah sebagai guru. Di lantai atas, 5 jiwa Taois melihat ke bawah. Sue Ziyan, yang tidak keluar dari kerumunan murid dan Mai, sangat marah hingga dia mencukur janggutnya dan menatap. Kakak ipar, Sister Mu, aku akan pergi ke sana dulu. Sue Ziyan memunggungi Yulou, dan menjulurkan lidahnya ke arah Tan Yun dan Mumeng. Kemudian, melihat ke belakang, ke arah 5 jiwa Tao di lantai atas, dia berkata dengan ketidakpuasan, Tuan, orang-orang ini hanya keluar sebentar, apakah Anda sangat marah? Dari kata-kata dan perbuatan Sue Ziyan,
dapat dilihat betapa para Taois 5 jiwa sangat menyayanginya. Berhenti bicara omong kosong, kembali ke tim. Para Taois 5 jiwa menatap Sue Zian dengan sengit. Oh, Sue Zian menjawab, dan berjalan ke depan 5 murid jiwa sebagaimana mestinya. Pada saat ini, seorang murid muda yang tampan di belakang Sue Zian berbisik, "Zian, saya baru-baru ini menemukan tempat yang menyenangkan. Ketika kompetisi selesai, haruskah saya membawa Anda ke sana? Orang ini adalah cucu dari 5 jiwa Tao, Wu Ling. Aku tidak ingin pergi." Sue Zian berkata dengan dingin tanpa melihat ke belakang. "Kalau begitu aku akan membawamu ke tempat lain." Tanpa menunggu kata-kata Wu Ling, Sue Zian melihat ke belakang dan berkata dengan tidak sabar, "Kakak, tolong berhenti menggangguku. Bisakah kamu menyelamatkanku?" Mendengar ini, Wu Ling menutup mulutnya, dan kebenciannya pada Tan Yun bahkan lebih besar. Dia percaya bahwa karena keberadaan Tan Yun, Sue Zian akan selalu menolak dirinya sendiri. Tan Yun. Wu Ling mengepalkan tangannya, tulangnya berderit, dan niat membunuhnya semakin kuat. Dia akan membunuh Tan Yun sesuai perintah kakeknya. Wow, di lantai atas, tubuh tua Taois jiwa binatang gemetar dan tiba-tiba berdiri, dan meraung pada Mu Meng yang berada di samping Tan Yun, "Kamu murid yang tak tahu malu, jangan biarkan jiwa binatang menjadi gurumu." Bab 368 Konfrontasi Sengit. Segera setelah dia mengatakan ini, para pemimpin, penatua, diaken, dan lebih dari 600.000 murid batin semua memandang Mu Meng. Kecuali murid Danmai, murid lainnya menunjuk ke Mu Meng. Wajah Mu Meng yang menakjubkan penuh dengan keluhan. Ketika dia hendak berbicara, Tan Yun mengulurkan tangan dan meremas tangannya, dan berkata dengan lembut, "Serahkan padaku." "Ya." Mu Meng mengangguk. Di lantai atas, Taois jiwa binatang melihat bahwa Mu Meng masih di sisi Tan Yun, dan dia langsung marah, "Kamu penjahat tak tahu malu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, "Tidak tahu malu, kamu lumpuh." "Wu Hong? Apa yang kamu berteriak pada tunanganku? Jika Lao Su bukan lawanmu, jika tidak, putar kepala benda lamamu sekarang." "Kamu adalah sampah dengan wajah manusia dan binatang buas." Untuk pertama kalinya, Tan Yun melontarkan kata-kata vulgar di depan semua orang, tak tertahankan. Untuk pertama kalinya, kemarahan Tan Yun mencapai puncaknya. Tan Yun tidak pernah ingin membunuh seseorang begitu mendesak. Demikian pula, penghinaan Tan Yun membuat paru-paru praktisi Beast Soul Dao di lantai atas meledak menjadi marah. Dewa jiwa binatang dari pintu batinnya sendiri sebenarnya dipermalukan oleh seorang murid tukang kecil. Sayang sekali ini. Pada saat yang sama, 7 kepala lainnya di Menara Giok juga terkejut. Dia tidak berharap Tan Yun mempermalukan jiwa-jiwa binatang dengan begitu tidak bermoral. Ratusan ribu murid, pada saat ini, melihat tubuh Beast Soul Dao yang gemetar, mereka tidak berani mengambil napas satu persatu. Wajah Taois jiwa binatang itu biru, dan dia akan berbicara. Adegan berikutnya segera membuatnya menambahkan bahan bakar ke api. Tetapi melihat sesepuh agung Sen Qingqiu, yang lebih sering datang bersama Sen Subing, pada saat ini, ketika dia mendengar pihak lain mempermalukan cucunya, dia berkata untuk pertama kalinya, "Wu Hong, kamu adalah orang tua yang marah. Kamu tidak mati, kamu seluruh keluarga harus mati." Kakak kedua pandai memarahi. Sen Qingfeng sangat pemarah. Dia menunjukkan satu jari dan menunjuk dengan marah pada jiwa binatang Tao di Menara Giok, meraung seperti guntur, "Huang Fu Seng Zongku menganggapmu sebagai sampah. Malu sekteku. Aku memberitahumu Wu Hong, seseorang sepertimu cepat atau lambat akan dipotong-potong." "Aku." Wajah tua Taois jiwa binatang itu memerah karena marah, dan ketika kekosongan itu bergetar, bangunan batu giok itu menghilang seketika, dan saat berikutnya, muncul di langit di atas Sen Qingfeng. Dengan aura kekerasan, dia mengambil bidikan telapak tangan Sen Qingfeng. Saat telapak tangan kanan jatuh, kehampaan berada dalam radius 100 meter, ditutupi dengan retakan padat di ruang gelap. Wow, mata indah Sen Subing berkobar dengan niat membunuh, Liing membubung ke langit, tangan gioknya yang lembut, dengan kekuatan merobek kehampaan, dan para Taois jiwa binatang dengan sengit berhadapan bersama. Ledakan. Suara keras yang tumpul membawa gelombang suara bergulir, mengamuk di puncak, seolah-olah seluruh puncak raksasa Panlong bergetar. Saat mereka berdua bertemu dengan telapak tangan mereka, di mata para murid yang ketakutan, retakan besar di ruang gelap, seperti ular hitam yang muncul di atas puncak, terkejut. Ketika celah luar angkasa menghilang, Sen Subing jatuh dari ketinggian rendah,
mundur beberapa langkah sebelum berdiri diam. Menusuk. Di sisi lain, Taois jiwa binatang dihempaskan ke udara oleh Sen Subing, dan setelah tubuh tua yang reyot itu terbang 10 kaki ke tanah, kakinya tergelincir beberapa kaki di puncak untuk menghentikan sosoknya. Sen Subing, Anda mendesak murid dan bawahan Anda untuk berbicara kasar kepada kepala ini. Kepala ini ingin Anda terlihat baik hari ini. Sementara Taois jiwa binatang meraung, pedang terbang-terbang keluar dari mulutnya, dan segera, dengan tangan kanannya yang kering, meraih gagang pedang, dan membunuh Sen Subing. Teriakan agung datang dari langit. Hentikan Master Sekte ini. Seberkas cahaya jatuh di antara Sen Subing dan Taois jiwa binatang, dan berubah menjadi Tantai Xuanzong yang membunuh. Master Sekte. Begitu Taois jiwa binatang berbicara, Tantai Xuanzong berteriak, berlutut. Itu adalah Master Sekte. The Beast Soul Taois terdiam, dan berlutut dengan tergesa-gesa. Tantai Xuanzong memandang Sen Subing, berlututlah sebaik dirimu. Bawahan patuh. Sen Subing langsung berlutut. Pada saat ini, semua orang di puncak terdiam, dan udara dipenuhi dengan napas depresi. Semua orang tahu bahwa tuannya marah. Seperti yang diharapkan. Apakah kalian berdua begitu mengabaikan situasi keseluruhan? Apakah kalian bertarung seperti ini di depan semua murid? Tantai Xuanzong berteriak, jika kamu tidak memberitahu raja ini hari ini, tolong jangan salahkan raja ini karena tidak berperasaan. Hong, kamu bicara dulu. Mendengar itu, di mata berlumpur dari Beast Soul Daois, keluhan mendalam terungkap, Master Sekte, Anda harus memberi bawahan Anda Master. Dan Mai sangat menipu. Baru saja, Tan Yun mempermalukan bawahannya di depan umum. Kemudian, Sen King Qiu, Penatua Agung dari Sekte Luar dan Sen King Feng, Penatua ketiga dan Mai dari Sekte Dalam, juga mempermalukan bawahannya. Sen Subing tidak menghentikannya. Bawahan hanya ingin memberi pelajaran pada Sen King Feng, tapi dia benar-benar melindungi bawahan dan muridnya sedemikian rupa, dan mengalahkan mereka. Tuan Sekte, apa yang dikatakan bawahan itu benar, dan semua orang yang hadir dapat bersaksi. Setelah Taois jiwa binatang selesai berbicara, 16 penatua, lusinan diaken, dan bahkan puluhan ribu murid dari garis jiwa binatang di Yulou, berlutut dan memandang Tantai Xuanzong, dan berkata serempak, bawahan, murid dapat bersaksi. Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan melihat sekeliling ke semua muridnya, benarkah orang-orang di barisan jiwa binatang membicarakannya? Kecuali murid dan Mai, ratusan ribu murid lainnya segera bersujud, kembalilah ke Sekte Master, apa yang mereka katakan itu benar. Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan meminta semua orang untuk berdiri dan menatap Sen Subing, ayo bicara, ada apa? Ketika Sen Subing hendak berbicara, Tan Yun melangkah maju dan berkata dalam-dalam, Tuan Sekte, masalah ini disebabkan oleh muridnya, dan pada saat yang sama, murid itu memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan kepadamu. Dengan kemampuan Tan Yun untuk menasihatiku, aku dapat melihat bahwa dia jelas bukan orang yang sembrono. Karena dia baru saja mempermalukan Hong, maka dia pasti punya alasannya. Tantai Xuanzong diam-diam berpikir di sini, dan berkata, tidak apa-apa, kamu bisa mengatakannya. Dapat dilihat dari sini bahwa berat Tan Yun di hati Tantai Xuanzong jauh melebihi orang biasa. Sebagai murid lain, siapa yang berani berdiri ketika raja menegur kedua kepala suku? Pada saat ini, Tan Yun tidak hanya berdiri, tetapi semua orang menemukan bahwa ketika Master Sekte memandang Tan Yun, matanya melembut. Jelas banyak kemarahan menghilang. Ledakan. Lampu merah menyala di antara jari-jari Tan Yun, dan peti mati merah muncul di depannya. Kecuali bahwa Zhong Wu Xiao dan Mu Mengqi tidak berbeda, semua orang yang hadir menatap peti mati, bertanya-tanya apa yang dilakukan Tan Yun. Tan Yun, apa maksudmu? Tantai Xuanzong bertanya dengan bingung. Kembalilah ke Sekte Master, peti mati akan dibuka nanti oleh para murid. Tan Yun membungkuk, menunjukkan satu jari dan menunjuk pada jiwa binatang Tao yang berlutut di tanah. Master Sekte, murid itu memarahinya karena dia sopan dan tidak sebaik binatang buas. Anak Tan Yun, kamu gila. Setelah Taois jiwa binatang liha, dia berkata dengan marah, Tuan Sekte, lihat, dia, seorang murid tukang, berani mempermalukan bawahannya begitu banyak, dia bahkan setidaknya. Diam. Tantai Xuanzong tiba-tiba tampak dingin, Tuan Sekte ini bertanya kepada Tan Yun, apakah Anda meminta saya untuk berbicara? Bab 369 wajahnya seperti abu. Master Sekte menenangkan amarahnya,
dan bawahannya tahu kesalahan mereka. Jiwa binatang Tao gemetar. Tantai Xuanzong kembali menatap Tan Yun, lanjutkan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya dan berkata, kembalilah ke tuannya. Murid dan Meng Ya telah lama diatur secara pribadi seumur hidup. Dia adalah tunangan murid dan juga murid tertutup Wu Hong. Namun, Wu Hong memberi putranya Wu Feixian Dream Pill, dan menghasut Wu Feixian untuk membawa Meng Chao untuk menajiskannya. Sebagai kepala dari garis jiwa binatang yang bermartabat, sebagai tuan dari tunanganku, dia telah melakukan hal-hal kasar seperti itu. Itu sama sekali tidak sebagus binatang buas, itu adalah tumor ganas yang paling tak tahu malu dari sekte Huang Fu Seinku. Ketika Wu Hong mendengar ini, dia terkejut terlebih dahulu, dahinya dipenuhi butiran keringat. Dia berpikir bahwa hanya dirinya dan putranya yang tahu tentang ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan mengetahuinya. Jika ada hal seperti itu, Tantai Xuanzong berhenti, melihat kembali ke Daois jiwa binatang, dia mengucapkan setiap kata, kamu tidak bisa mentolerirnya. Master Sekte, kamu harus mempercayai bawahanmu. The Beast Soul Taois tampak marah. Master Sekte, Tan Yun menjebak bawahannya. Bawahan hanya tahu bahwa Tan Yun telah menghapus putraku. Adapun alasannya, tidak jelas sampai sekarang. Terjebak. Tan Yun berkata dengan malu, barang-barang lama. Perhatikan baik-baik, apa ini? Saat berbicara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera memadatkan ingatan di benaknya menjadi gambar dalam kehampaan dengan kekuatan spiritual. Di mata semua orang, Wu Feixian, yang kejang dan ditarik keluar dari tulangnya digambar, tampak kusam dan berkata, hanya 2 jam yang lalu, saya mengetahui bahwa Anda memasuki garis jiwa binatang, jadi saya menemukan ayah saya, dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Ayahku memberiku pil mimpi, dan biarkan aku menajiskannya, dan kamu bertemu. Ketika kamu memasak nasi dan nasi. Jika kamu berurusan denganku, ayahku akan membiarkanku menghancurkanmu. Kemudian, di layar, Tan Yun menjatuhkan Wu Feixiong ke tanah. Melihat ini, 8 kepala suku, yang juga ingin membiarkan satu sama lain mati, secara alami memilih untuk jatuh ke dalam perangkap. Hei, Kepala Wu, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu marah? 5 jiwa Taois berteriak. Betul sekali. Taois Qiankun berkata dengan dingin, Tuan Satu Baris sebenarnya bersekongkol dengan putranya untuk menajiskan muridnya, tetapi Anda bisa melakukannya. Tak tahu malu. Diam. Tantai Xuanzong berteriak, dan semua orang tidak mengatakan apa-apa. Tantai Xuanzong memelototi Wu Hong, gambar memori Tan Yun semuanya kental, apalagi yang bisa kamu katakan. Pada titik hidup dan mati ini, jiwa binatang tahu menjadi tenang, dan diam-diam berkata, tidak, yang lama akan memiliki bukti yang mematikan. Dikatakan bahwa racun harimau tidak memakan anak-anak, tetapi pada saat ini, jiwa binatang buas Tao telah memutuskan untuk membunuh putranya. Bertekad untuk mengambil keputusan, dia berlutut dan menatap Tantai Xuanzong, dengan tatapan yang menakjubkan, Master Sekte, dia tidak takut pada bayangan, dan bawahannya mengatakan bahwa dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Tuan Sekte, Anda baru saja melihatnya. Ketika putra saya menjawab Tan Yunzi, dia jelas menderita luka serius, tetapi tidak ada rasa sakit di wajahnya, dan beberapa hanya lesu. Dari tampang putraku, Tan Yun pasti menggunakan beberapa cara untuk mengendalikan pikirannya dan dengan sengaja menciptakan citra memori ini. Tujuannya jelas. Dia ingin mencelakai Zhong Liang. Tolong lihat Sekte Master dengan jelas, tegakkan keadilan bagi bawahannya, dan bunuh Tan Yun. Apa yang dikatakan Taois jiwa binatang adalah perasaan yang sebenarnya, dan keterampilan akting dapat dilihat. Tuan Sekte, jika Anda tidak percaya, Anda sekarang dapat memeriksa ingatan bawahan Anda untuk melihat apakah mereka pernah mengatakan sesuatu seperti itu, untuk anakku. Jika kamu sudah mengatakannya, kamu tidak perlu mengatakannya, bawahan akan menilai diri mereka sendiri. Taois jiwa binatang tampak sedih, dan dia memeras setetes air mata, lalu datang dan memukulinya. Master Sekte, jangan percaya padanya. Karena dia bisa mengatakan ini, dia pasti telah menghapus ingatannya untuk menjelaskan semua hal Wu Feixian melalui pil. Mainkan rencana, aku akan menemanimu sampai akhir. Tan Yun tiba-tiba menyesap, Wu Hong, buka matamu dan lihat siapa dia. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, peti mati di depannya tiba-tiba terbuka. Segera, Tan Yun menampilkan foto dari udara. Di peti mati,
mayat tanpa kepala mengenakan jubah hitam melayang ke udara dari peti mati dan jatuh di jalan jiwa binatang. Sebelum Anda, segera setelah itu, kepala yang terpenggal juga terbang keluar dari peti mati, dan saat tulang-tulang itu berguling di depan Tao jiwa binatang, tubuh tua Tao jiwa binatang itu tiba-tiba terkejut. Tan Yun, siapa dia? Tantai Xuanzong mengerutkan kening. Kembalilah ke Sekte Master, ketika murid pulang untuk mengunjungi kerabat lebih dari setengah bulan yang lalu, orang ini ingin menghancurkan keluarga Tan saya dengan kekuatan 9 kali lipat dari alam pemurnian jiwa. Tan Yun berkata dengan jujur, untungnya, ada pria kuat yang duduk di keluarga Tan saya, jika tidak, semua murid dan keluarga mereka akan dibunuh oleh orang ini. Orang ini bukan orang lain, tetapi orang kepercayaan Wu Hong, Jiang San, diaken dari garis jiwa binatang. Master Sekte, orang kuat di keluarga murid, setelah menangkap Jiang San secara pribadi mengakui bahwa karena murid itu menghapus Wu Feixiong, Wu Hong menyimpan dendam dan memerintahkannya untuk membantai keluarga Tan saya. Kalimat terakhir Tan Yun tentu saja dibuat-buat, dan pada saat yang sama, dia tidak menyangka Wu Hong akan dimusnahkan bersama Jiang San. Dia percaya bahwa Wu Hong dapat duduk sebagai kepala garis jiwa binatang, dan dia secara alami bukan orang bodoh. Ketika dia menemukan bahwa lampu kehidupan Jiang Yan telah padam, dia juga akan menggunakan pil itu dan memilih untuk menghapus ingatan tentang perintah Jiang Yan untuk membunuh keluarga Tan. Ini memang kasusnya. Pada saat ini, Tantai Xuanzong secara alami tahu bahwa pria kuat yang duduk di keluarga Tan adalah orang kepercayaannya, Tantai Zongkun. Tanpa menunggu Tantai Xuanzong berbicara, Taois jiwa binatang itu membalas dengan marah, Tuan Sekte, Jiang Yan adalah orang kepercayaan bawahan, tetapi bawahan itu tidak memerintahkannya untuk melakukan apapun. Master Sekte, Diakon Jiang selalu sangat mencintai putra bawahannya. Dia pasti merasa tidak enak setelah melihat Fei Xiong digulingkan. Kemudian, dia mengetahui bahwa Tan Yun akan pulang untuk mengunjungi kerabat. Baru kemudian dia bertindak secara pribadi dan melaksanakannya, bawahannya ingin menghancurkan Tan. Kejahatan istana, Sovereign, Deacon Jiang bersalah atas kematian. Tapi itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan bawahannya. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat memeriksa ingatan bawahan. Jiwa binatang Tao bersujud, meneriakkan ketidakadilan. Apakah Tan Yun menganiaya Wu Hong, atau Wu Hong yang melakukannya? Pada saat ini, kebanyakan orang sudah memiliki jawabannya. Hanya saja Wu Hong menolak untuk mengakuinya. Tantai Xuanzong menyipitkan mata pada jiwa binatang itu, matanya seperti pedang, menusuk hatinya. Dahi Taois jiwa binatang itu ditutupi dengan keringat, tetapi masih terlihat seperti ketidakadilan. Tuan Sekte, jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa ingatan putra saya setelah kompetisi 9 meridian selesai. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum. Itu adalah senyuman yang mengendalikan seluruh situasi, senyuman yang membuat orang mati. Tan Yun membungkuk dan berkata, kembali ke tuannya, murid itu memukul Wu Feixiong sebulan yang lalu dan menghancurkan kolam spiritualnya. Wu Hong dapat menghapus ingatannya, tetapi dia pasti tidak akan menghapus ingatan Wu Feixiong, jika tidak, Wu Feixiong yang terluka parah dan yang bukan biksu pasti akan mati. Murid itu memohon pada tuan, sekarang panggil Wu Feixiong, dan hadapi di tempat. Murid itu khawatir bahwa setelah pertandingan besar selesai, Wu Hong akan membunuh Wu Feixiong dengan kejam, dan tidak ada bukti. Begitu dia mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dan berlutut pada Taois jiwa binatang Tantai Xuanzong, wajahnya malu, dan hatinya meraung ngeri. Tan Yun, bajingan kecil ini, mengapa dia begitu canggih? Apa yang harus saya lakukan? Bahwa, aku pasti harus. Bab ke-370 berasal dari Jalan Buntu. Jangan biarkan Aiko datang. Harus berhenti. Bertekad untuk mengambil keputusan, Bis Soldaois mengambil jejak keberuntungan terakhir dan menatap Tantai Xuanzong, yang memiliki wajah pucat, dan berteriak, Master Sekte, putraku sempit dan ditarik keluar oleh Tan Yun, dan kolam spiritual juga hancur. Dia masih jika kamu belum lolos dari bahaya hidup, kamu tidak dapat menahan turbulensi sejauh ini. Bawahan juga ingin membawa Flying Bear ke sini segera untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tetapi bawahan itu hanyalah anak laki-laki. Jika dia dipanggil pada saat ini, dia pasti akan mati di tengah jalan karena luka-lukanya. Tantai Xuanzong sudah tahu yang sebenarnya. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Wu Hong untuk diam, tetapi suaranya acuh tak acuh dan menakutkan. Wu Hong, demi dedikasimu pada sekte selama bertahun-tahun.
Master Sekte ini akan memberimu kesempatan. Jika kamu mengaku terus terang, Master Sekte ini akan memberimu jalan keluar. Jika nanti Master Sekte ini membawa Wu Feixiong, setelah dipastikan bahwa apa yang dikatakan Tan Yun benar, kamu pasti akan mati dengan menyedihkan. Pikirkan dengan jernih, bagaimana kamu memilih. Arti Tantai Xuanzong sangat jelas, jelas dia percaya pada Tan Yun, bukan Wu Hong. Dan dia secara pribadi akan membawa Wu Feixian. Langit akan membunuhku, langit akan membunuhku. The Beast Soul Taoist meraung, dia tidak mau. Dia marah. Dia tidak menyangka bahwa hidupnya, termasuk hidupnya sendiri, akan ditanam di tangan Tan Yun hari ini. Dia tahu bahwa jika Master Sekte secara pribadi pergi ke garis jiwa binatang untuk menemukan Wu Feixiong, maka dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh siapapun. Itu saja, tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada jiwa binatang Tao, menunggunya untuk menjawab. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan bersumpah demi Wu Hong bahwa aku akan menghancurkan mayat Tan Yun menjadi 10.000 keping. Jiwa binatang buas Tao bersumpah dalam hatinya, mengambil napas dalam-dalam, dan setelah menerima persiapan untuk 10.000 tahun ke depan, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tantai Xuanzong. Ketika saya ingin berbicara, tiba-tiba, tangisan datang dari langit. Kepala tetua, wow, kakak Wu tidak bisa memikirkan bunuh diri. Seorang murid jiwa binatang mengendarai perahu roh dan terbang ke bawah di gunung raksasa Panlong, lalu menyapu perahu roh dan berlutut di depan jiwa binatang Tao. Ketua tetua, saya minta maaf, Anda membiarkan murid merawat saudara Wu. Oh, murid-murid tidak menyangka bahwa saudara senior Wu akan menabrak tembok dan bunuh diri. Mendengar ini, hati Tan Yun tenggelam dan tinjunya mengepal. Dia tidak menyangka Wu Feixian tidak akan mati cepat atau lambat, tetapi dia akan bertahan di simpul ini. Sekarang satu-satunya saksi sudah mati, ikan asin dari Beast Soul Taoist ini benar-benar berbalik seperti ini. Pada saat ini, suasana hati Wu Hong sangat rumit, dengan kegembiraan, kesedihan dan kebencian. Kegembiraan dan kegembiraan adalah bahwa tidak ada bukti. Sedih dan kesal, satu-satunya putra sudah mati, dan pelakunya Tan Yun masih hidup hari ini. Anakku, anakku. The Beast Soul Taoist tampak putus asa, menangis dengan keras, anakku. Kamu membiarkan orang berambut putih mengirim orang berambut hitam. Juga, jika kamu mati, siapa yang akan membayar kepolosan ayahmu? Oh. Siapa yang akan membawa Tan Yun, pencuri yang memfitnah ayahnya, ke pengadilan? Mendengarkan tangisan, Tan Yun mencibir. Orang tua ini mungkin 7 poin bersemangat sekarang, 3 poin sedih, kan? Hal tua, kamu beruntung hari ini, tapi aku akan menghancurkanmu sendiri di masa depan, akan sulit bagimu untuk mati saat itu. Tan Yun berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Pada saat ini, sebagian besar orang yang hadir, meskipun menebak bahwa kata-kata Tan Yun benar, sekarang jelas bahwa dengan kematian Wu Feixiong, Tan Yun tidak memiliki bukti. Tantai Xuanzong memandang Taoist jiwa binatang, dan berkata dengan dingin, apakah Tan Yun berbohong atau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kalian berdua tahu itu di pikiranmu. Skynet sangat ceroboh dan tidak bocor, kalian berdua bisa melakukannya sendiri. Mata Tantai Xuanzong tertuju pada Tan Yun, masalah ini sementara ditangguhkan dan akan ditangani nanti. Ada juga Tan Yun, kamu tidak memiliki cukup bukti, dan sekarang kamu memang dicurigai memfitnah Wu Hong. Master Sekte ini memikirkanmu, kali ini 3 alkimia Sekte kuno lebih berjasa, dan tidak akan diadakan hari ini. Jika ada lain kali, penguasa ini tidak akan pernah tanpa ampun. Tantai Xuanzong jelas melindungi Tan Yun. Tan Yun juga mengetahuinya dengan baik, dan segera membungkuk dan berkata, itu karena muridnya tidak mempertimbangkannya dengan baik, dan murid itu tahu kesalahannya. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk. Master Sekte, muridnya memiliki sesuatu untuk diminta. Tan Yun membungkuk dalam-dalam, kali ini, dengan kematian Wu Feixiong, para murid tidak memiliki cukup bukti untuk mengoreksi Wu Hong, tetapi Wu Hong juga memiliki kecurigaan, dan sekarang biarkan Mengki tetap berada di garis jiwa binatang. Ada bahaya. Murid itu mendesak Anda untuk setuju membiarkan dia meninggalkan vena hewan dan menyembah vena pil. Setelah mendengarkan, Tantai Xuanzong mengangguk, memandang Taoist jiwa binatang yang berlutut dan berkata, apakah Anda keberatan? The Beast Soul Taoist menghela nafas dengan belas kasihan dan kasih sayang, tidak apa-apa, bawahan ini memiliki banyak anak,
tetapi telah membudidayakan serigala bermata putih Mu Mengki, dan bekerja sama dengan Tan Yun untuk membunuh bawahannya. Penjahat seperti itu, jangan biarkan bawahanmu. Bawahan sekarang mengumumkan bahwa mereka akan mengeluarkannya dari divisi. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, dan segera menatap Mu Meng yang diam di samping, dan berkata, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Mu Meng berlutut, memandang Taois jiwa binatang dengan dingin, dan bersujud ke arah Tantai Xuanzong. Tuan Sekte, jika orang tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan, akan memalukan bagi murid untuk menjadi murid Wuhong. Gadis pertempuran, kepala suku ini ingin kamu mati cepat atau lambat. Taois jiwa binatang meraung dengan ekspresi mengerikan. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk dan menatap Sen Subing. Subing, apakah Anda ingin membiarkan Mu Meng beribadah ke Dan Fest Cell? Kembali ke Tuan, bawahan bersedia. Mata indah Sen Subing memancarkan sentuhan kegembiraan. Dia tahu bahwa dengan cara ini, Dan Mai pasti akan memiliki murid jenius yang luar biasa. Sedini ketika dia dipilih di pintu luar, dia ingin membawa Mu Mengki, yang juga merupakan jiwa janin mati dan jiwa janin binatang, ke dalam pilnya. Sekarang dia memikirkan identitas Mu Mengki lagi, Sen Subing secara alami bersedia. Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata, mulai sekarang, Mu Menggu secara resmi akan menjadi murid pil. Tuan Sekte Xie, Mu Meng bersujud. Mu Meng bangkit dan berlutut ke arah Sen Subing dan berkata, murid itu memberi hormat kepada kepala suku. Oke, jangan sopan, cepat bangun. Sen Subing tersenyum dan melangkah maju untuk membantu Mu Meng. Wuhong, bangun juga, semua di tempatmu, 9 meridian akan segera dimulai. Tantai Xuanzong meninggalkan sebuah kalimat, menghilang begitu saja, dan muncul di kursi atas di bagian atas Yulou. Huff. Jiwa binatang tahu mendengus pada Sen Subing dan Mu Meng sebelum bergegas ke Yulou. Seorang Taois jiwa binatang buas tua yang mengambil kehidupan lama dari ujung kematian masih memiliki ketakutan yang tersisa di kursi. Untungnya, ada kejutan, Tan Yun, Mu Mengbao, dan Sen King Feng. Kamu akan menungguku. Setelah itu, Sen Subing memimpin 11 tetua Dan Mai, satu demi satu, ke puncak gedung giok dan duduk di kursi. Tantai Xuanzong mengabaikan lebih dari 600.000 murid, dan suara Langlang bertahan di atas puncak. Sebelum kompetisi besar Jiumai, raja ini pertama kali mengumumkan bahwa kali ini hadiah dari daftar Wolong. Karena setelah pertandingan besar selesai, banyak murid di peringkat Wolong akan melakukan uji coba di Tanah Abadi. Sekte kami sekarang memiliki beberapa kontradiksi dengan Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Saat itu, saya khawatir akan sulit untuk menghindari pertemuan militer. Oleh karena itu, penguasa ini memutuskan untuk menghargai gelar ini dan meningkatkannya secara drastis. Pada saat ini, semua murid berlutut dan mendengarkan dengan hormat. Saya penuh harapan.